Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel aku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah atau asal-usul mitos-mitos yang ada di salah satu wilayah di Jawa Timur, yaitu Kediri. Ya, Kediri merupakan salah satu wilayah penting dalam sejarah Indonesia karena termasuk dalam salah satu wilayah kerajaan yang ada di Indonesia ini di masa lampau, yaitu Kerajaan Kediri dengan rajanya bernama Raja Jayabaya. Oke, yang pertama, kali ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang teori-teori yang memaknai kata Kediri. Teori yang pertama, jika dihubungkan dengan kisah Dewi Kili Suci, kata Kediri ini memiliki dua arti. Yang pertama, Kediri diambil dari kata Kedi, yang berarti mandul atau seorang wanita yang tidak bisa memiliki keturunan. Dan yang kedua, Kediri diambil juga sama-sama dari Kedi, tetapi memiliki arti yang berbeda, yaitu wadat atau suci. Sedikit akan aku ceritakan tentang kisah Dewi Kili Suci ini. Jadi pada masa lampau ada sebuah kerajaan di Kediri dengan rajanya yang bernama Raja Airlangga. Raja Airlangga memiliki seorang putri yang bernama Dyah Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Sejatinya gadis ini merupakan pewaris tahta dari kerajaan tersebut, tetapi Sanggrama Wijaya menolak dan lebih memilih menjadi pertapa, meneruskan ayahnya. Sanggrama Wijaya menjadikan Goa Selomangleng yang ada di Kediri sebagai tempat pertapanya. Kenapa dia menolak untuk meneruskan tahta ayahnya? Karena Sanggrama Wijaya ini memiliki sebuah penyakit yang diderita dan tidak pada umumnya, yaitu penyakit Kedi, yang seperti aku jelaskan di awal tadi, yaitu penyakit mandul atau dia tidak akan bisa memiliki keturunan karena dia tidak menstruasi. Akhirnya karena penyakit tersebut, Sanggrama Wijaya dijuluki dengan Dewi Kili Suci atau wanita yang suci karena tidak pernah menstruasi. Nah, di Gua Selomangleng inilah Dewi Kili Suci melakukan pertapaan. Konon katanya di gua inilah Dewi Kili Suci itu menghabiskan semua sisa umurnya untuk tidak mencari pendamping hidup. Menurut cerita, belum ada seorang pun yang bisa menyusuri Gua Selomangleng ini. Konon katanya ujung dari Gua Selomangleng ini berada di pantai selatan. Benar tidaknya cerita ini belum bisa ada yang membuktikan sampai sekarang. Dan teori kedua, yaitu Kediri diambil dari kata ke dan diri, yaitu kembali ke diri. Teori kedua ini memberi makna bahwa kita harus selalu introspeksi diri dengan mengolah mata hati kita, dan kita harus selalu mengingat keagungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Kehidupan masyarakat waktu itu menganggap bahwa wanita itu merupakan lambang dari kesuburan, dan tersirat arti kata Kadiri ini menunjukkan daerah yang subur. Berdasarkan penelitian dari Kapustakaan, kata Kadiri ini muncul dalam beberapa prasasti kuno. Yang pertama yaitu pada prasasti tahun 937 Saka atau 1015 Masehi, yang menyebutkan nama ratu yaitu Rimahadewi Siniwiring Bumi Kadiri. Dan prasasti yang kedua yaitu prasasti Kamulan pada tahun 1116 Saka atau 1194 Masehi, menyebutkan hadiah dari Raja Sri Sarweswara kepada Samya Haji Katandang Sakopat karena baktinya kepada Baginda ketika Baginda terusir dari keraton karena serangan dari timur. Akhirnya dapat dikalahkan oleh Baginda dan Baginda kembali menguasai kerajaan tersebut. Nah, itu tadi merupakan teori-teori yang mengartikan kata Kediri. Gimana menurut teman-teman? Bisa komen di bawah. Next, aku akan menceritakan ke kalian tentang mitos-mitos apa saja yang ada di wilayah Kediri. Pertama, Kediri tidak bisa didatangi oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai wilayah wingit, Kediri memang tidak bisa didatangi oleh Presiden Republik Indonesia. Dibuktikan dengan 2 dari 6 Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang mengunjungi Kediri. Konon katanya setelah mengunjungi Kediri, mereka diturunkan dari kursi presiden dengan cara politik. Menurut budayawan penulis Atlas Wali Songo, yaitu Kiai Ngabei Agus Sunyoto, pernah mengatakan bahwa ini merupakan kutukan dari Raja Kartikeya Singa yang merupakan suami dari Ratu Sima di Kerajaan Kalingga pada Pramataram Hindu abad ke-6 di Keling Kepung Kediri.
Kutukan itu berbunyi bahwa siapa kepala negara yang tidak suci benar masuk wilayah Kediri maka ia akan jatuh. Banyak masyarakat yang mempercayai tentang kemunculan buaya putih ini. Bahkan kemunculan buaya putih ini sempat diabadikan oleh relawan dari Palang Merah Indonesia dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama yang selanjutnya petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur terjun ke lokasi untuk menyelidiki adanya habitat buaya putih di Sungai Berantas tersebut. Banyak yang mengait-ngaitkan legenda buaya putih ini dengan kerajaan kuno yang ada di Kediri ini. Menurut cerita, buaya putih ini merupakan penunggu Sungai Berantas yang hanya akan memperlihatkan wujudnya kepada orang-orang tertentu. Ada teori yang mengatakan bahwa cerita buaya ini terdapat pada catatan-catatan Belanda ketika awal pembangunan Jembatan Lama Kediri pada tahun 1836 sampai 1876. Dalam catatan tersebut memang dijelaskan bahwa adanya buaya putih dalam Sungai Berantas tersebut yang menunggu jembatan lama pada saat pembangunan oleh kolonial Belanda. Benar tidaknya cerita tentang buaya putih itu juga masih jadi misteri sampai saat ini. Gimana menurut teman-teman? Bisa komen di bawah. Teori ketiga adalah larangan menikah bagi warga Kediri yang berada di barat sungai dan timur sungai. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang dipercaya dan diwariskan kepada keturunan asli Kediri. Konon, katanya jika tetap dipaksakan, maka kelak keluarganya akan tertimpa musibah, terutama untuk pihak laki-laki yang berada di timur sungai. Ada beberapa teori mengenai mitos ini, yaitu yang pertama menghubungkan kisah asmara Dewi Sekartaji dengan Panji Asmorobangun. Kisah cinta Dewi Sekartaji dan Raden Panji Asmorobangun yang tidak direstui karena terpisah oleh dua kerajaan yang berselisih, yaitu Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Sungai Berantas dulunya adalah pembatas antara Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala akibat perebutan kekuasaan. Dan inilah yang menjadi turunnya tradisi ini. Mengaitkan dengan letak geografis Sungai Berantas, memang dulunya Sungai Berantas ini merupakan sungai yang sangat luas dan belum ada jembatan penghubung sungai tersebut, dan tidak menutup kemungkinan adanya hewan-hewan buas seperti buaya yang berada di sungai tersebut. Ini sangat berbahaya jika melewati sungai tersebut. Dan mungkin inilah yang menjadi faktor munculnya tradisi larangan menikah antara masyarakat yang berada di barat kali dengan masyarakat yang berada di timur kali. Lantas bagaimana masyarakat memahami mitos-mitos tersebut? Ada beberapa penyelesaian untuk larangan-larangan tersebut, seperti menyembelih ayam cemani, ayam dengan sekujur tubuh berwarna hitam, lalu melemparnya ke sungai saat mempelai melewati jembatan tersebut. Dan ritual ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tua asli Kediri. Nah, itu tadi adalah cerita-cerita mengenai Kediri. Gimana menurut teman-teman? Bisa komen di bawah. Mungkin di sini ada masyarakat Kediri, ada mitos-mitos atau cerita yang belum aku ceritakan, bisa komen di bawah. Dan buat kalian yang suka video ini, please klik tombol like-nya, dan yang belum subscribe, please subscribe. Dan aku tunggu saran kalian untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.